dan ia nggak akan pernah puas dengan dendamnya, Bray. Hantu ini juga terkenal sangat pemarah gitu loh. Yuk, Ma Bray. Terima kasih sudah melipir di Papa Awan. Di channel gue kita akan bahas cerita-cerita menarik dan tergokil pastinya dari seluruh belahan dunia. So, gue tunggu subscribe dan ditampol loncengnya agar lo update terus. Oke, Bray? Ditunggu. Oke, pada episode kali ini gue bakal cerita yang sedikit horor dan mistik, Bray, tentang hantu penasaran yang paling menyeramkan di Jepang yang dipanggil Onryo. Ada yang pernah denger? Penasaran? Stop basa-basi busuknya, kita mulai cuap-cuapnya. Kamera rolling action. Kalau ngomongin Jepang pasti nggak ada habisnya ya. Selain punya tempat yang indah banget buat dikunjungi, Jepang juga terkenal dengan mangganya, makanannya, animenya, ceweknya, industri, iya itulah yang lo tahu. Yang tentu juga ada dimanapun ya. Tapi ada hal lain juga yang menarik, yaitu tentang misteri di Jepang, tentang kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang gaib. Sorry, gue ngomongnya gak gini biar dramatis sih. Biasanya Nanang bawain horor. Nah, banyak banget cerita soal ini di Jepang dan salah satunya tentang Yurei atau roh suram. Dari semuanya yang paling terkenal ialah si Onryo. Ini si roh pendendam atau hantu Onryo yang meninggal tragis dan membawa dendam kusumat. Onryo ini ingin menuntut balas pada apapun, siapapun, dan ia nggak akan pernah puas dengan dendamnya, Bray. Hantu ini juga terkenal sangat pemarah gitu loh. Bahkan Onryo mampu memberikan kutukan atau kesialan pada siapapun yang dia kehendaki. Onryo juga sering disebut hantu penasaran. Dalam legenda dan cerita rakyat, kebanyakan Onryo merupakan arwah wanita, tapi Onryo pria juga pernah disebutkan khususnya dalam pementasan kabuki. Menurut legenda, Bray, Onryo merupakan perwujudan arwah manusia yang saat masih hidup dilanda masalah dan berujung pada kematian mereka. Misalnya, meninggal karena putus cinta, hingga milih buat bunuh diri, persaingan politik, dan dikhianati. Pokoknya yang menyebabin dendam mendalam hingga terbawa sampai mati. Dalam kepercayaan Jepang, dunia arwah itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu surga atau Takamagahara, alam kehidupan, yang kedua atau Ashihara no Nakatsukuni, dan yang terakhir yang ketiga adalah alam maut atau alam kematian atau Yomi no Kumi. Manusia yang telah meninggal itu arwahnya akan pergi ke alam Yomi atau alam kematian, bahkan dewa sekalipun atau mereka menyebutnya kami. Bentar. Dewa mereka juga bisa meninggi, Bray. Menurut mitologi Jepang, jiwa-jiwa yang sudah berada di alam maut atau alam Yomi nggak mungkin bisa kembali ke alam kehidupan atau dunia yang saat ini kita tempatin. Tapi jiwa-jiwa yang kuat bisa mempengaruhi alam kehidupan, nggak peduli niat mereka baik ataupun jahat. Termasuk jiwa penasaran Onryo yang ingin menuntut balas, karena ia pun tak mungkin bisa bereinkarnasi lagi karena masih diliputi oleh rasa dendam yang sangat mendalam. Di kitab tertua tentang sejarah Jepang yang dimulai dari mitos penciptaannya, Kojiki 711-2, diceritakan bahwa ketika Dewi Izanami meninggal, dia mampu memberikan kutukan dari Yomi atau alam kematian ke alam kehidupan. Itu artinya kemarahan para arwah penasaran ini mampu mempengaruhi alam dunia dengan memberikan kesialan atau kutukan kepada siapapun yang mereka kehendaki. Makanya ada beberapa tempat terkutuk di Jepang, misalnya hutan Aokigahara yang terkenal sebagai hutan untuk tempat bunuh diri. Nanti kita bakal bahas soal hutan ini, kayaknya menarik kali ya. Kita bakal bahas di video yang berbeda. Siapa yang setuju? Silahkan komen di bawah. Nah, lanjut, makin seru nih, pembahasannya makin seru ya. Nah, nggak bisa dipastiin juga sih kapan Onryo ini muncul, tapi dari catatan yang ditemukan kultus mengenai Onryo, yang paling awal terbentuk adalah tentang Pangeran Nagaya yang meninggal pada tahun 729. Catatan paling awal mengenai keberadaan Onryo dapat ditemukan dalam buku sejarah Shoku Nihongi,
Buku tersebut mengisahkan onryo paling terkenal, yaitu Sugawara no Michizane, seorang penyair dan politisi abad ke-9 yang diasingkan oleh saingannya yang cemburu padanya. Fujiwara no Tokihira, seorang penyair dan politisi abad ke-9 yang diasingkan oleh saingannya si Fujiwara no Tokihira karena rasa cemburu ke sebuah pos di pulau selatan Kyushu. Michizane meninggal di sana dalam ketidakjelasan. Setelah kematian Michizane, segala macam hal buruk mulai bermunculan dan terjadi menimpa orang-orang yang dulu tidak menyukainya. Tiba-tiba muncul berbagai macam badai dan kebakaran, serta banyak orang yang sekarat karena sakit. Seorang peramal mengatakan bahwa itu adalah perbuatan roh pendendam Michizane. Banget, bray. Tapi dalam kasus ini, onryo bisa diredakan dengan memberikannya keadilan, kayak pemulihan catatan resmi, pembangunan kuil Shinto sebagai penghargaan terhadap Michizane di Kyoto. Dan akhirnya, roh Michizane berevolusi menjadi dewa atau kami. Dari awalnya roh jahat, jadi roh yang dihormati. Boleh juga. Karena semasa hidupnya, Sugawara no Michizane ini orangnya baik. Dia seorang sarjana dan penyair yang sangat baik. Sehingga kuilnya dijadikan tempat berdoa bagi siswa yang akan mengikuti ujian. Jaib ya. Masih nggak habis pikir gue sih, tapi gokil juga storynya. Kebayang nggak lo misalnya Kunti nih terus jadi Dewi gitu. Oke, balik lagi ke hantu onryo tadi, si arwah penasaran. Dia muncul dengan wujud yang sama ketika dia diperlakukan sebelum meninggal, dan seringkali dengan wujud layaknya korban perang, korban bencana, atau pengkhianatan, pembunuhan, atau bunuh diri. Lo kebayang kan tuh serem-seremnya kayak gimana? Ingin lo jalan sendiri, tiba-tiba onryo muncul, cepret. Nikmatin dah tuh. Nah, hantu onryo biasanya menampilkan luka atau tanda-tanda yang menyeramkan seperti bagaimana mereka meninggal. Motifnya jelas, mereka pengen balas dendam. Tapi biasanya onryo memilih buat menularkan ke mangsanya atas apa yang ia rasakan semasa hidupnya sampai dia meninggal. Hantu pendendam ini juga dapat menimbulkan sebuah kutukan yang sangat mengerikan pada orang-orang yang mereka hantui, dan dapat pula menularkan penyakit berbahaya, penyakit menular, serta menciptakan lingkaran kematian atau kehancuran. Sama persis kayak cerita Sugawara no Michizane tadi gitu. Onryo tidak membeda-bedakan siapa targetnya karena tujuan hantu onryo adalah menghancurkan. Sebenarnya ada pertanyaan yang menggelitik di benak gue kalau onryo ini punya niat balas dendam dan menghancurkan apapun hingga membuat korbannya menderita gitu atau meninggi gitu. Nah, terus korban-korbannya yang meninggi karena si onryo ini pada kemana gitu loh? Apa mereka nggak nuntut balas juga ke si onryo-nya gitu? Bener nggak tuh? Gitu. Lu kepikiran gitu? Jadi berantem dong mereka gitu, di Yomi tadi gitu. Konyol nggak tuh? Kebesit aja sama gue pertanyaan kayak gitu. Fakta yang lain soal hantu onryo ini nggak pernah puas akan dendamnya dan bakalan terus melakukan terornya sampai dendamnya kebalas. Beda banget sama hantu-hantu lain yang mengganggu atau tinggal di suatu tempat dan akhirnya bisa diusir atau ditenangkan gitu. Tapi intinya dari kisah onryo ini adalah keadilan gitu. Saat mereka hidup, mereka nggak mendapatkan rasa keadilan sehingga kemarahan mereka berubah jadi energi yang besar dan bikin pembalasan hingga tujuan mereka tercapai. Kayak kisahnya Sugiwara no Michizane tadi. Basicnya kan dia orang baik. Jadi awalnya yang arwahnya awalnya jahat, malah berubah jadi dewa dan malah dihormatin sekarang. Jadi sebenarnya arwah juga masih bisa berubah kalau ada kesempatan. Balik lagi ke keyakinan kita, sekecil apapun kita menanam kebaikan, maka kebaikan itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Jadi menurut gue, kaburlah kebaikan, nggak ada salahnya kan? So bijak banget gue. Oke, sekian sharing topik hari ini tentang onryo, legenda hantu menyeramkan di Jepang versi gue. Kalau ada yang mau nambahin atau yang mau komen, silakan di bawah kita diskusi di kolom komen. Atau misalnya ada yang versi lain juga, silakan tulis di kolom komen. Sekali lagi terima kasih udah nonton channel gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya, juga tampol loncengnya agar lu bisa update terus cerita-cerita gokil lainnya dari Papa Awan. So, sampai ketemu di cerita-cerita lainnya. Yuk, dadah, bye-bye.